Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama, mana kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmatnya, dan dengan rahmatnya itu kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan salah satunya, sehingga kita masih bisa berkumpul di pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'ut, dan beserta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang pertama-tama, Bapak mau menanyakan kabar kalian. Bagaimana Kak? Kabar kalian semua? Apakah baik? Anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah. Dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita panjatkan. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim agar pengajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absen nanti kalian mengisi daftar isinya sendiri-sendiri ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai haji. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu haji, dari kalian apa yang sudah kalian tahu mengenai haji? Ada yang bisa menjelaskannya sepengetahuan kalian? Saya Pak izin menjawab. Ya, Siti, boleh. Ya. Jadi haji adalah ibadah ke tanah suci dan merupakan rukun Islam yang kelima. Itu Pak. Benar sekali Siti. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya, di haji tersebut pasti ada namanya rukun haji. Nah, apa yang kalian tahu mengenai rukun haji? Dan bisa menjawabnya? Saya izin menjawab Pak, rukun haji itu ada 6. Ya. Iya, rukun haji itu ada 6. Yang pertama ada niat, ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahalul. Yang terakhir adalah tertib Pak. Bagus Mika, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang tahu mengenai hukum haji sendiri? Ada yang bisa menjelaskan apa itu hukum haji dan macam-macamnya? Wajib. Nah, benar sekali Dele, apa yang tadi dikatakan oleh Dele, wajib untuk melakukan ibadah haji bila mampu. Nah, sedangkan apa sih syarat sah haji sendiri? Coba Ijad. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Baik. Ada yang bisa membantu Ijad untuk menjawab pertanyaan syarat sahnya haji tersebut? Saya Pak izin menjawab. Boleh Siti. Ya, syarat yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga akil, terus selanjutnya merdeka, dan yang terakhir mampu untuk melakukan istita'ah atau mampu untuk melakukannya. Baik, gitu, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Sedikit Bapak tambahkan dari jawaban kalian, haji adalah berziarah ke tempat
Baitullah atau Ka'bah pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Nah, sedangkan haji sendiri itu hukumnya wajib bila ia mampu. Mampu sendiri itu bisa diartikan dengan dari fisiknya, segi kesehatannya, maupun dari hartanya, harta yang ditinggalkan dari keluarganya yang tidak mengikuti haji. Selanjutnya, masing ke syaratnya nih ya, yang hukum haji itu ya. Jadi intinya haji adalah menunaikan ibadah haji dan hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang sudah memenuhi syarat. Nah, syarat tersebut ada 5 ya tadi yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal, ketiga balik, keempat merdeka, kelima istita'ah. Nah, sedang yang beragama Islam artinya dia adalah orang yang sudah beragama Islam, yang sudah melakukan syahadat dari kecilnya. Yang kedua berakal. Maksud dari berakal di sini yaitu tidak gila. Apabila ada orang yang tidak berakal, maka tidak bisa menunaikan ibadah haji. Sebab ibadah haji hanya boleh dilakukan oleh orang yang waras. Jadi intinya tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak waras, meskipun orang tersebut berasal dari keluarga yang mampu. Yang ketiga, balik. Syarat haji yang ketiga itu balik. Balik adalah usia seseorang yang sudah masuk pada tahap dewasa, sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik, mana dan mana yang buruk. Balik, tanda-tanda balik pada laki-laki seperti mimpi basah, sedangkan perempuan akan ditandai dengan menstruasi atau haid. Jadi buat anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan untuk menunaikan haji sampai ia menginjak usia dewasa atau balik. Yang keempat, merdeka. Merdeka di sini artinya yaitu bukan hamba sahaya, karena haji sendiri adalah ibadah yang memerlukan waktu yang lama dan perjalanan jauh dan lain-lain. Hal ini akan mengakibatkan terbengkalailah hak-hak majikan yang berkaitan dengan si hamba, maka dari itu haji tidak wajib baginya. Yang kelima, istita'ah. Syarat haji yang kelima itu istita'ah. Maksud istita'ah adalah seorang yang mampu melaksanakan ibadah haji dilihat dari segi. Nah, di sini Bapak akan meminta pada kalian ayat atau hadis yang bersangkutan dengan haji sendiri. Ada yang bisa menjawabnya? Tolong dibacakan surat beserta artinya. Saya Pak bisa. Boleh, Dele, silakan. Surat Al-Imran ayat 97 yang bunyinya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di makom Nabi Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, amanlah dia. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengandalkan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari haji, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maksud dari ayat di sini adalah hukum haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Cukup, Pak. Baik, terima kasih Dele telah membacakan surat beserta artinya. Nah, di sini terdapat juga
rukun haji. Rukun haji sendiri ini adalah hukumnya wajib apabila seorang ingin melakukan ibadah. Apabila tidak dilakukan salah satunya, maka ibadah tersebut tertolak. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua, wukuf, yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, tawaf, yaitu berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan searah jarum jam. Yang keempat, sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul, yaitu mencukur atau memotong bagian rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai. Yang keenam, tertib, yaitu berurutan dari mulai ihram hingga tahallul. Baik, anak sampai ini syarat haji ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin Bapak akan melanjutkan materinya. Sekarang pada tahun ini, tahun 2020-2021, seluruh dunia sedang mengalami masa pandemi, yang mana pandemi ini sangatlah berisiko bagi kita semua, yaitu dengan pandemi COVID-19 yang dimana kita tidak boleh bertemu atau menemui orang-orang terdekat kita. Kita hanya boleh berdiam diri di rumah dan melakukan semua kegiatan dari rumah. Kita balik lagi ke topik pembahasan. Sekarang Bapak minta pada kalian untuk mengerjakan soal-soal yang sudah Bapak buat ini ya. Yang pertama, apa saja sih masalah haji yang terjadi saat pandemi sekarang? Nah, yang kedua, bagaimana menurut kalian solusi haji? Bagaimana haji ini bisa tetap dilakukan walaupun di masa pandemi sekarang? Yang ketiga, bagaimana pandangan kalian? Apakah haji itu boleh dilakukan dengan virtual seperti kita ini melalui Zoom? Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk menjawab masalah ini. Baik, coba Siti sebutkan apa saja sih yang kamu ketahui mengenai dampak COVID pada keberangkatan haji. Apa aja Siti? Oh iya Pak, baik. Dampak yang terjadi akibat COVID-19 terhadap pelaksanaan ibadah haji, salah satunya ialah adanya pembatasan jamaah haji. Dan pada waktu itu sempat terjadi penundaan keberangkatan ibadah haji, salah satunya terhadap jamaah di Indonesia. Itu Pak yang saya ketahui. Benar sekali. Memang pada pandemi sekarang ibadah haji sudah dibatasi secara tidak seperti normal dari segi orangnya ataupun yang lainnya. Bagus jawabannya, terima kasih Siti. Selanjutnya, coba Milka jelaskan pendapatmu apa saja sih masalah haji yang terjadi saat pandemi sekarang. Baik Pak, pada masa awal pandemi ini yang dimana pemunculan pasien virus corona di berbagai negara termasuk Indonesia dan Arab, Kementerian Agama telah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji di tahun 2020 ini Pak. Karena sesuai dengan amanat undang-undang juga ya, selain persyaratan ekonomi dan fisik, kesehatan dan keselamatan jamaah haji harus diutamakan mulai dari keberangkatan di tanah suci hingga kembali ke tanah air, Pak. Gitu sih, Pak. Baik, terima kasih. Minta benar sekali tadi apa yang dikatakan Minta. Haji, untuk melakukan haji di masa pandemi ini harus dilakukan namanya rapid test untuk mengetahui kesehatan apakah kita bebas dari virus corona untuk tidak
orang lain tidak memaparkan atau kita tidak bisa untuk memaparkan pada orang lain. Selanjutnya, coba Dele tolong jelaskan pendapat kamu solusi haji di masa pandemi ini. Adanya protokol kesehatan mungkin bisa terlaksanakannya ibadah haji dengan menggunakan masker, membawa hand sanitizer, berbagai jarak. Ya, yang namanya penyakit, ya mah nggak ada yang tahu, Pak. Cukup. Baik, terima kasih Dele atas jawabannya. Selanjutnya, coba tolong Ijat jelaskan pendapat kamu, apakah boleh haji melalui virtual seperti kita ini, melalui Zoom salah satunya? Ya, kalau menurut saya pribadi sih nggak bisa ya kalau misalnya ibadah haji lewat virtual tuh. Soalnya banyak yang harus dilakukan di tempat sononya ya. Jadi nggak bisa. Jadi itu ya sih Pak. Yang pastinya nggak bisa. Ya. Ya, terima kasih Ijat. Benar sekali yang tadi katakan Ijat, memang ibadah haji itu harus dilakukan secara langsung kita ke tempatnya. Ya. Tidak bisa dilakukan seperti kita ini melalui salah satunya dengan Zoom meeting. Hebat ya anak-anak Bapak semua bisa menjawab masalah haji. Jadi kesimpulannya, ibadah haji itu adalah hukumnya wajib bagi kita semua bila mampu, serta syaratnya dan rukunnya harus dikerjakan secara tertib, tidak bisa dilakukan secara tidak berurutan maupun secara seenaknya kita sendiri. Baik, untuk pertemuan kali ini materinya mungkin sampai sini saja yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Mereka jawab tidak Pak gitu. Tidak ada, Pak. Baik, jika sudah tidak ada, mungkin pertemuan kali ini Bapak akan tutup sampai sini saja ya. Dengan kita tutup akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, untuk nanti tugasnya yang Bapak berikan bisa dikumpulkan atau dikirimkan melalui email Bapak yang tadi sudah saya kasih. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you.